Baik, selamat siang bagi siswa-siswi Ibu kelas 5 yang ada di grup ini. Dan Ibu akan menjelaskan tugas kamu dari bab 13 yang berjudul Jadilah Berkat bagi Sesama. Yang pertama sekali adalah membaca ayat referensi untuk mendukung materi kita di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4 dan juga Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ibu tidak akan bacakan tetapi kamu akan bacakan di rumah. Kemudian seperti biasa yang kamu lakukan adalah berdoa terlebih dahulu di dalam memulai materi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini boleh kami kembali lagi belajar tentang materi yang baru, yaitu menjadi berkat bagi sesama, siapapun sesama kami manusia di lingkungan kami boleh menjadi teladan, kami boleh menjadi saluran berkat-Mu kepada orang-orang lain. Begitu juga siswa-siswi kelas 5 SD Negeri 45 Pekanbaru, mereka boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia, agar mereka boleh membagikan kebaikan hati mereka, kemuliaan hati mereka. Terima kasih ya Tuhan, sanggupkan kami untuk kami boleh berbuat mulia kepada sesama kami manusia. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Oke. Di sini ada sebuah cerita ya tentang pengantar untuk materi kita, untuk mendukung penjelasan materi kita. Nama bapak itu adalah Bai Fang Li. Dia adalah seorang tukang becak. Nanti kamu bisa baca ceritanya. Ya, agak lumayan panjang tetapi Ibu singkat aja sedikit. Bapak Bai Fang Li ini adalah seorang tukang becak, sudah tua dan badannya tidak terlalu besar dibanding dengan ukuran becaknya. Kemudian dia bekerja itu biasanya sampai jam 8 malam. Nah, apa yang menarik dari bapak ini adalah dia sangat disukai oleh pelanggan-pelanggannya. Kenapa dia disukai oleh pelanggannya? Karena bapak ini orangnya ramah, ya, kemudian juga jujur, ya. Dan bapak ini sebenarnya adalah seorang yang tidak kaya. Dia juga bisa dibilang miskin, ya. Tetapi apa yang dia lakukan? Walaupun dia miskin, dia pernah menyumbangkan uangnya sekitar 350 RMB, ya. Kalau di rupiah kita tuh 1.300 rupiah, yaitu 455 juta, ya. Dia berikan kepada yayasan yatim piatu, kemudian kepada sekolah-sekolah, kepada anak-anak yang miskin juga. Dan apalagi yang menarik dari dia adalah dia punya kebiasaan menjadi teladan bagi pelanggan-pelanggannya, yaitu orangnya selalu bersyukur, ya, dan mudah berbagi walaupun dia bukan orang kaya, tetapi bapak ini adalah orang yang sangat miskin. Nah, setelah kamu nanti membaca cerita ini, ada 3 pertanyaan yang akan kamu jawab. Nah, tuliskan jawabannya di buku latihan kamu. Ya, nanti kirimkan semua tugas-tugas ini di grup kita. Kemudian juga di bagian B, ya seperti tadi ayat pendukung kita dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4, kemudian Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Di dalam Lukas 2 ini di sini adalah ada juga seorang tokoh yang bisa kita teladani, yaitu seorang wanita yang miskin yang memberikan persembahannya. Sebenarnya jumlahnya tidak seberapa, tetapi dia memberikan dari apa yang dia punya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini adalah Allah itu sebenarnya tidak pernah melihat jumlah dari yang kita berikan, tetapi kualitas dari kita memberi. Artinya adalah apakah ada pengorbanan di dalam pemberian kita itu. Nah, itulah yang diharapkan. Dan itulah maksud dari cerita Lukas 21 ayat 1 sampai 4, ya. Nah, kemudian ada 3 pertanyaan yang akan kamu jawab, ya, dari cerita ayat tersebut. Nanti tuliskan di buku latihan kamu, di sini ada 3 pertanyaannya, ya. Lalu
Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu makna menjadi saluran berkat. Kalau kita berbicara tentang saluran, itu berarti yang biasanya terlintas di dalam pikiran kita itu adalah pipa air, ya. Kemudian juga itu seperti aliran sungai. Nah, saluran itu bukan sumber, ya. Dia itu hanya merupakan media atau alat yang dipakai untuk menjadi sarana agar benda cair itu bisa lewat dan menuju ke tempat lain. Itulah yang dimaksud dengan saluran, bukan sumbernya, ya, tetapi hanya medianya, alatnya. Nah, demikian juga halnya kita itu memahami saluran berkat. Sumber kita itu, sumber kehidupan kita itu yaitu Allah. Allah yang memberikan kita segala kecukupan. Kemudian seperti berkatnya yaitu berkat itu memang tidak seperti hujan yang turun dari langit, ya. Kita perlu bekerja untuk mendapatkannya, seperti burung di udara, perlu terbang untuk mencari makanannya setiap hari. Kalau mereka tidak begitu, maka burung itu pun tidak makan, dan lama-kelamaan maka burung tersebut akan mati, ya. Nah, Allah memberikan berkat pada kita mulai dari hal-hal yang terlihat seperti tubuh sehat, kecerdasan kita, kemudian berkat materi, mungkin kita adalah orang yang berkecukupan dibanding dengan orang lain, ya. Nah, menjadi saluran berkat artinya adalah kita meneruskan apa yang kita terima tadi, baik itu kepintaran kita, baik itu materi yang kita punya, atau mungkin tubuh yang sehat, ya. Kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tetapi ingat, sumbernya itu semua adalah dari Tuhan. Dengan kita mengingat hal tersebut, maka kita akan mudah menyalurkan setiap berkat yang ada dalam hidup kita kepada orang lain, ya. Karena sumber kita adalah Allah, kita adalah salurannya. Seperti tadi itu, pipa itu hanya menyalurkan, sumbernya air itu datang mengalir dari sumbernya, tetapi di pipa itu hanya alat untuk menyampaikan air itu sampai ke tujuannya. Begitu juga dengan apa yang kita punya, ya. Nah, kemudian di sini tugas kamu adalah menghayati peran sebagai saluran berkat Allah, ya. Di dalam tabel ini ada dibuat di situ tempat contohnya di pasar. Nah, menjadi berkat apa yang bisa kamu lakukan? Menolong ibu membawakan barang belanja. Nah, kemudian yang kedua mungkin di sekolah, atau mungkin di gereja, atau mungkin di tempat lingkungan kamu seperti di bedeng atau di mana saja kamu berada, ya. Nah, di sini ada sebuah lagu, Di Jalan Hidup Yang Lebar Sempit, ya. Tapi ibu akan ganti lagu ini dengan lagu Nanti Ajarilah Kami Bahasa Kasih-Mu, seperti yang ada di lagu yang lain itu. Nanti tapi ini tetap ibu putarkan, ya. Kemudian kamu yang terakhir, tugas kamu adalah menjawab 5 pertanyaan ini. Tuliskan jawabannya di dalam buku kamu, kemudian kirimkan jawaban-jawabannya ke dalam grup kita. Ibu tunggu secepatnya. Sebelum kita mengakhirinya dan nanti kita tutup dengan doa, kita akan menyanyikan lagu ini dulu, yaitu Di Jalan Hidup. Kalau kamu tidak tahu lagu ini, kamu searching di YouTube, kemudian kamu dengarkan, atau kamu ulang-ulang video ini, putar supaya kamu bisa bisa menyanyikan lagu ini, mengetahui tune dan juga liriknya ada di sini, tapi tune-nya yang perlu, ya. Oke, kita dengarkan. Kebahagiaan tak datang karena banyaknya harta, tetapi dari hati yang mengasihi dan peduli. Hidup yang berarti tak tercipta karena banyaknya hari, tetapi dari karya luhur yang nyata
baik. Itu lagu yang sangat memberkati kita, ya, yang mengingatkan kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, yang terakhir Ibu akan membacakan doa ini sambil menutup materi kita, ya. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang melimpah dalam kehidupan kami melalui keluarga, orang tua, atau orang-orang yang mengasihi kami. Ajarlah kami memiliki hati yang tulus dan rela untuk menjadi saluran berkat-Mu. Amin. Cukup sekian penjelasan tugas untuk kelas 5. Nanti dikerjakan semuanya dan lembar-lembar kerjaan ini akan Ibu kirimkan kembali supaya kamu kerjakan, dan kamu juga bisa klik nanti linknya di YouTube untuk kamu bisa melihat bagaimana cara pengerjaannya dan mendengarkan lagu ini agar kamu bisa mengetahui dan bisa menyanyikan lagu tersebut di rumah kamu masing-masing. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Tuhan memberkati. Semoga sehat selalu, tetap semangat belajar, jangan terlalu banyak bermain-main, dan jaga kesehatan. God bless you. Bye.